Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Ini adalah topik pembahasan kami. Konsep Sustainable Development Goals. Pengertian Sustainable Development Goals. Rumusan masalah, contoh kemiskinan. Konsep Sustainable Development Goals itu sendiri lahir pada kegiatan konferensi mengenai pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama universal yang mampu memelihara keseimbangan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengertian SDGs. SDGs adalah program inklusif. Tujuan target SDG sangat eksplisit, bertujuan kepada orang dengan kecacatan dan tambahan 6 target untuk situasi darurat. Ada juga 7 target bersifat universal dan 2 target ditujukan untuk anti diskriminasi. SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization of Economic Cooperation and Development dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah. Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya, selanjutnya saat ini memasuki era SDGs yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Seremoni ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu, sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi. Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang. Demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengatasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, dan seterusnya, hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia, tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs. Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Kemiskinan adalah persoalan kemanusiaan. Dari dimensi ini, adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Human rights become a constitutive element of development, and human rights violation
become both a cause and symptom of poverty. Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri orang manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut. Dari perspektif ini, masalah kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka-angka statistik saja. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis. Dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru, strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu: pertama, penyediaan kebutuhan pokok; kedua, pengembangan sistem jaminan sosial; dan ketiga, pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat. Jumlah penduduk miskin semakin bertambah pada September 2022. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa angka kemiskinan pada survei September 2022 mencapai 26-36 juta orang. Jika dibandingkan dengan angka survei Maret 2022, maka terjadi penambahan jumlah orang miskin sekitar 200.000 orang. Kepala Bebas Margo Yuwono menjelaskan bahwa kemiskinan pada September 2022 dipastikan belum membaik pada September 2022 sebesar 9,57%. Angka tersebut meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Margo Yuwono juga memastikan penambahan angka kemiskinan sebagian besar diakibatkan dampak kenaikan BBM pada awal September 2022. Persentase penduduk miskin naik menjadi 12,36% pada September 2022 dari posisi Maret 2022 sebesar 12,29%. Penduduk miskin perkotaan naik menjadi 7,53% pada September 2022 atau naik dari posisi Maret 2022 sebesar 7,5%.